Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah jami'ikum fi hadhihi al-mahadir alladhi hawara bi dhikrihi ashrafur rasul sayyidina Muhammadin sayyidil awail wal awakhir صاحب النور الزاهر والمقام الفاخر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة نرجى بها في يوم الآخر وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمد الطاهر اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد نورك الساري ومددك الجاري واجمعنا فيه في كل أطوار وعلى آله وصحبه يا نور أما بعد. Hadirin hadirat wabil khusus keluarga besar almarhum al-maghfur lah al-am al-arif billah al-habib Alwi bin Abdullah bin Salim al-Attas, terutama khalifah beliau al-habib Hussein bin Alwi dan seluruh keluarga besar al-habib Alwi bin Abdullah bin Salim al-Attas. Kita doakan semuanya diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan panjang umur, sehat wal afiat, diberikan keluarga besar beliau, turunannya, anak-anaknya, cucu-cucunya dengan ilmu-ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Dan seluruh yang hadir, yang laki, yang perempuan, yang tua, yang muda, bahkan yang kita hadirkan di dalam hati kita dari keluarga kita, famili kita, kerabat kita, umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah berikan curahan yang terbesar dari rahmat Allah, maghfirah Allah, ridha Allah dan kecintaan Allah dan kecintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah. Sudah berjalan maulid dari bulan Safar sampai masuk bulan Rabiul Tsani sekarang. Kita perlu introspeksi diri kita masing-masing. Selain kita dengerin beberapa ceramah dari ujung ke ujung, apa yang berubah dari kita dalam peneladanan kita paling minim di dalam ikut hal-hal yang biasa-biasa aja deh, dari hal-hal yang mubah. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum wallahu ghafurur rahim. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam Allah perintahkan qul in kuntum, katakan wahai Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, kalau kalian mencintai Allah fattabi'uni, maka ikutilah aku. Ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam ada 4 bagiannya. Ada di dalam hal adat, hal ibadat, hal muamalat dan hal akhlak was sifat. Kita enggak jauh-jauh deh. Dalam hal-hal yang biasa aja, dalam hal berpakaian kita, dalam hal makan minum kita, dalam hal keseharian kita, masuk rumah, keluar rumah, masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, hal duduk kita. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduknya? Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hal berjalannya diceritakan oleh para ulama-ulama kita, kana dullu nadharihi ilal ard. Banyakkan pandangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berjalan ke tanah. Ini menggambarkan betapa indahnya ketawaduannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah larang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menopangkan dadanya dan mukanya. Wala tamshi fil ardi maraha. Jangan engkau menopangkan wahai dadamu wahai Rasulullah. Kata ulama, enggak ada satupun dari Rasul dan nabi-nabi yang Allah Subhanahu wa taala utarakan satu persatu dari gerakan-gerakan tubuhnya, anggota-anggota tubuhnya disebutin satu persatu oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wajahnya disebutin, tangannya disebutin, matanya disebutin,
kaki berjalannya disebutin oleh Allah Subhanahu wa taala. Qad nara taqalluba wajhika fis sama falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Kami telah lihat perubahan wajahmu. Wajahnya Allah sebutin di dalam Al-Qur'an. Kitab yang menjadi pedoman dari semua mukjizat. Kalau mukjizat yang lain-lain berupa fisik, tongkat Nabi Musa bisa belah lautan, Nabi Isa bisa menghidupkan, kemudian Nabi Ibrahim tidak mempan dibakar. Fisik sifatnya, material. Yang bakal dengan orangnya meninggal habis, gak berjalan lagi, itu mukjizat. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diberikan mukjizat yang kekal abadi sampai hari kiamat. Al-Quran dengan setiap hurufnya diberikan 10 sampai 70 sampai 700 orang yang membacanya, kelipatan pahalanya sesuai dengan keadaan dirinya ketika membacanya. Dalam riwayat Sayyidina Ali, orang yang membaca Al-Quran dalam keadaan biasa-biasa aja mendapatkan pahala 10. Ketika dia bersuci mendapatkan pahala 25. Ketika dia dalam keadaan sholat naik menjadi 100 pahalanya. Itu dari sisi kebiasaannya aja Quran. Tapi dari sisi batiniahnya bisa 700 kali lipat, bisa nggak terhitung satu hurufnya. Belum lagi rahasia Allah yang Allah titipkan di dalam Al-Quran dari cahaya Allah, dari sirnya Allah Subhanahu wa taala. Itu nggak bisa dibongkar, nggak bisa dibuka oleh para ulama-ulama kita. Betapa dahsyatnya keindahan Al-Quran di dalam rahasia dan cahaya Allah yang Allah titipkan di dalam Al-Quran. Dan Al-Quran menceritakan satu persatu tentang bentuknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wala ta'du 'ainaka 'anhum wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha wala ta'du 'ainaka 'anhum. Sabarkan dirimu wahai Muhammad, ma'al ladzina, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum, bersama orang-orang yang selalu berdoa kepada Tuhan mereka. Bil ghadati wal 'ashyi, waktu pagi, waktu malamnya. Nah, ciri-cirinya nih, oke, kita ini alhamdulillah masih panas begini, masih doa aja sama Allah Subhanahu wa taala. Minta semua hajat-hajat kita semuanya. Jangan pelit mintanya sama Allah Subhanahu wa taala. Yang gede-gede, yang besar-besar. Karena tempat-tempat seperti ini tempat yang dikelilingin yang gak kita lihat dengan orang-orang dan arwah-arwah dan jin-jin dan malaikat-malaikat Allah yang gak bisa kita bayangin banyaknya. Yang kita lihat sedikit. Dari rahasia Allah Subhanahu wa taala bertumpuk-tumpuk sampai terus 7 lapis langit sampai fil malail a'la, mereka berkumpul bersama kita mendoakan kita. Jadi cemen banget kalau orang yang takut ketika hadir dia gak punya doa, atau sedikit doanya, atau pelit doanya buat dirinya doang. Minta sama Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak tahu doa kita yang mana yang Allah cepetin, yang mana Allah tunda. Karena pasti digabul Allah Subhanahu wa taala. Tapi mintanya jangan pelit-pelit. Allah katakan kepada Nabi Muhammad, waswir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha. Mereka menginginkan Allah, menginginkan ampunan Allah. Nggak ada dari kita ini ingin makan doang. Ya ada dari rumah mau makan nasi kebuli ada, mau makan nasi mandi ada. Habib Husain Masya Allah terkenal kalau Al-Atas karamnya nggak kurang-kurang, sama malah Hadar juga. Nah, kalau Al-Hadar kan Masya Allah semuanya ada. Kalau kita Al-Atas ya kurang-kurang dikit apa-apa. Kalau dihitung-hitung sih sama-sama juga. Juriyah Nabi SAW. Karamnya hampir menyamai semuanya. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa yuriduna wajhah. Mereka menginginkan Allah Subhanahu wa taala. Wajahnya Allah Subhanahu wa taala, dari rahmat Allah, ampunan Allah, ridha Allah, cinta Allah. Pasang tuh dari sekarang nih, kalau tadi dari rumah nggak nyantol tuh dunia, nggak punya keinginan seperti itu. Pasang dari sekarang sampai waktu terakhir majelis ini udah ada tuh niat-niat yang diangkat oleh para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Kita punya keinginan Allah Subhanahu wa taala.
Karena nggak bakal bisa orang punya harapan, punya keinginan, punya ekspektasi yang besar kecuali ekspektasi yang penciptanya. Kalau kita minta istana, kita minta rumah yang bagus, mobil yang kecil, masih ekspektasinya. Harapannya kecil banget, remeh banget sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah. Laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullah. Sungguh di dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri tauladan terbaik bagi siapa? Liman kana yarjullah. Bagi orang-orang yang punya harapannya Allah. Dari sekarang rubah tuh di dalam pikiran kita, bahkan di brain kita. Jangan ada punya